wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Wisdalah yang beranggotakan saya sendiri, Gen Zaira Ekawahini, Saya Nurul Cahaya. Saya Syafira Naura Latifah. Saya Made Vaneswari. dan saya Ibu Putri. Kami akan mengerjakan tugas kelompok IPS yang berjudul Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Bagian A adalah perubahan pada masa kolonial barat. Pertama, perluasan penggunaan lahan. Perhatikan gambar perkebunan di Sumatera tersebut. Mulai kapan perkebunan tersebut berkembang? Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Bangsa Indonesia telah memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintahan kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Perhatikan gambar saluran irigasi Bandung Komering 10 di Desa Gumawang, Belitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Saluran tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lubang padi Sumatera Selatan hingga kini. Yang kedua adalah persebaran penduduk dan urbanisasi. Kalian tentu masih ingat dengan politik etis yang terdiri atas irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Persebaran penduduk. Di seluruh dunia, penduduk manusia tidak terdistribusi secara merata. Beberapa wilayah memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, sedangkan wilayah lainnya memiliki kerapatan penduduk yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk meliputi topografi, iklim, ketersediaan sumber daya alam, akses transportasi, dan faktor sosial ekonomi. Wilayah perkotaan atau kota-kota besar cenderung memiliki kerapatan penduduk yang lebih tinggi daripada wilayah pedesaan. Selanjutnya, urbanisasi. Urbanisasi merujuk pada perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Hal ini sering terjadi karena adanya peluang ekonomi dan fasilitas yang lebih baik di perkotaan. Urbanisasi dapat terjadi secara regional, nasional, atau bahkan global. Kota-kota besar sering menjadi magnet bagi penduduk dari wilayah sekitarnya maupun dari luar negeri. Pertumbuhan populasi perkotaan dapat menghasilkan perubahan signifikan dan infrastruktur ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut. Urbanisasi juga dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk yang tinggi, pemukiman yang kumuh, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Persebaran penduduk dan tingkat urbanisasi dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan wilayah-wilayah di dunia. Beberapa negara memiliki tingkat urbanisasi yang sangat tinggi, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan sebagian besar negara-negara Eropa. Persebaran penduduk dan urbanisasi juga dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan kebijakan pemerintahan terkait pengembangan wilayah. Yang ketiga adalah pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintahan kolonial barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi. Dalam pertanian dan perkebunan, beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat bagi pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Contoh tanamannya adalah kopi dan indigo atau nila.
Yang keempat adalah penemuan tambang-tambang. Pada tahun 1799, pemerintah Belanda membubarkan VOC dan mengambil alih segala urusan wilayah Nusantara, termasuk urusan pertambangan. Penyelidikan, geologi, dan pencarian bahan tambang galian selanjutnya dilakukan lebih terarah. Setelah pemerintah Hindia Belanda membentuk kantor Minzuezen, bertempat di Weltevreden, yang kemudian diperluas menjadi Dienst van het Minzuezen pada tahun 1850, setengah abad setelah VOC dibubarkan. Minzuezen sempat pindah ke Buitenzorg selama tahun 1852 sampai 1866. Tempatnya di simpangan jalan raya yang pada saat itu membelah kota Buitenzorg, yaitu di seberang Eastlandsplatetuin. Pada tahun 1866, kantor itu pindah lagi ke Batavia. Pada tahun 1867, seorang ahli tambang Belanda bernama RDM Verbeek mulai melakukan penyelidikan di berbagai daerah di seluruh wilayah Nusantara. Pada tahun 1939, bagian ini berubah nama menjadi Geologisch Dienst. Selanjutnya adalah transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel, kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga dan di berbagai daerah di Indonesia. Proses pembangunan jalur Anyer Panyarukan yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun di sisi lain, pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pembangunan rel kereta api juga dilakukan di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Yang keenam adalah perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Sebagai contohnya, munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintahan ataupun swasta. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan Barat. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah kolonial menggenjot jumlah produksi ekspor. Yang selanjutnya adalah mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, masyarakat biasanya bekerja secara bergotong royong. Contohnya, dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah satu ke sawah lainnya. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenal baru sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Nomor 8. Perubahan dalam pendidikan. Kalian dapat menemukan sekolah-sekolah yang telah berdiri sejak zaman penjajahan di kota provinsi tempat tinggalmu. Pada masa penjajahan Belanda juga telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung atau disingkat ITB dan Institut Pertanian Bogor atau disingkat IPB. Pada masa pemerintahan kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pendudukan pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada abad XX dan pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit ekonomi memunculkan jenis perjuangan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Dan yang kesembilan adalah perubahan dalam aspek politik. Pada pemerintahan kolonial Barat, rakyat diperintahkan oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsa semakin hilang, digantikan dengan kekuasaan bangsa Barat. Perubahan inilah yang menjadi
paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia sulit untuk mengatur diri sendiri. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dalam dikenalkan sistem pemerintahan baru. Dan yang ke-10 adalah perubahan dalam aspek budaya. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Teknologi bangunan modern dikenalkan bangsa barat di berbagai wilayah di Indonesia. Kalian masih dapat menelusuri sebagian besar peninggalan bangunan pada masa kolonial. Bahkan, sebagian bangunan tersebut sampai di saat ini masih dimanfaatkan sebagai kantor pemerintah. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Kalian juga masih dapat menelusuri bahasa-bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Pengaruh dalam aspek geografi. Misi untuk memenangkan Perang Dunia II membuat Jepang membutuhkan bantuan Indonesia untuk menghadapi tentara sekutu. Jepang menggerakkan tanaman rakyat seperti jarak sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang. Banyaknya rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusa atau membantu pasukan Jepang di berbagai negara Asia Tenggara. Selanjutnya adalah perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian. Maka rakyat Indonesia pun mengusahakannya sendiri. Pakaian yang terbuat dari benang goni menjadi tren pada masa pendudukan Jepang. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang luar biasa. Sebagai contoh, di Kabupaten Wonosobo atau di Jawa Tengah, angka kematian mencapai 50%. Kemiskinan yang luar biasa berdampak pada penyakit-penyakit sosial lainnya. Gelandangan, pengemis, kriminalitas makin berkembang akibat lemahnya kekuatan ekonomi rakyat. Dalam bidang pendidikan, kegiatan pendidikan dan pengajaran pun menurun. Gedung sekolah dasar dan sekolah lanjutan menurun cukup banyak. Kegiatan perguruan tinggi macet. Sementara itu, pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa penggantar di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Jepang menjadi yang utama. Dalam bidang politik, dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajahan Belanda, Jepang mulai mendapat simpati rakyat. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit untuk mengembangkan aktivitasnya. Bahkan, Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Hanya Niai yang kemudian diperbolehkan hidup, karena organisasi ini dikenal sangat anti budaya barat. Kala itu, muncul kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Ada juga kelompok yang anggotanya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan pergerakan bawah tanah. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shiontoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Kalian dapat mengamati terjadinya perlawanan masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan menghormat kepada matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikanlah Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia.
Sekian presentasi materi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah!